Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafiq Aziz, NIM B100190400, kelas E. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Yang pertama, The Influence of Brand Awareness, Brand Image, and Brand Trust on Brand Loyalty. Pengaruh kesadaran merek, citra merek, dan kepercayaan merek terhadap loyalitas merek. Di Indonesia, bisnis para laba kedai kopi telah menjadi tren saat ini. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen kopi atau teh di dunia, yang juga merupakan bahan baku utama kedai kopi. Indonesia menempati urutan keempat produsen kopi di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Alhasil, perkembangan bisnis kafe di Indonesia sangat menjanjikan. Pada 2016, lebih dari 10.000 kafe dibuka di Indonesia, dan total pendapatan meningkat dari 3,4 miliar US dollar menjadi 4,16 miliar US dollar. Pada 2013 sampai 2018, kondisi ini diprediksi akan terus tumbuh hingga 30%. Potensi bisnis kafe sentuh 4,16 miliar US dollar. Sebuah kedai kopi pada awalnya terletak di sebuah gedung hotel atau mall. Namun, itu sudah mulai bergeser jauh lebih sederhana. Sebuah kedai kopi menyediakan minuman kopi dan teh, bahkan makanan ringan dalam suasana santai dengan live musik atau dimainkan secara online. Kedai kopi desain dengan interior yang khas, pelayanan yang ramah, dan koneksi internet. Herliana 2012. Perubahan kedai kopi dari satu era ke era lainnya terlihat dari desain bangunan, konsep, dan menu yang ditawarkan yang kini semakin modern dan beragam. Salindra 2014. Menurut Aiker 2015, mereka mengacu pada aset yang memiliki ekuitas dan menggerakkan strategi dan kinerja bisnis. Merek dengan nilai merek positif yang tinggi akan membantu pemasar untuk memasarkan produk karena masyarakat memiliki perspeksi positif terhadap merek tersebut. Artinya, ketika suatu merek memiliki ekuitas merek yang tinggi, maka niat beli konsumen juga akan meningkat. Dalam penelitian ini, populasi sasarannya adalah seluruh pelanggan kedai kopi di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik bola salju. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Ada total 436 responden yang terlibat. Kuesioner disebarkan di berbagai kota di Indonesia melalui smartphone. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan PLS SEM dengan menggunakan program Smart PLS. Indikator diukur menggunakan skala 5 Likert, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada total 436 responden yang terlibat dalam penelitian ini. Ada 51,5% pelanggan pria dan 48,5% pelanggan wanita. Usai mereka bervariasi, di mana terdapat 40,4% berusia 18 sampai kurang lebih 22 tahun. 34,7% berusia 22 sampai kurang lebih 41 tahun, dan sisanya 23,4% berusia 41 sampai kurang lebih 61 tahun. Selanjutnya, 72,3% dari mereka menghabiskan di bawah 100.000 perkunjungan. 54,54% di antaranya menghabiskan 100.000 sampai 200, dan sisanya 2,90% menghabiskan lebih dari 200.000. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran merek, semakin tinggi citra merek yang didukung secara empiris. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bilgin 2018, Salam et al 2015, dan Permana dan Ilham 2018. Hal ini mengungkapkan bahwa kesadaran merek mampu meningkatkan citra merek kedai kopi. Berdasarkan profil responden, Sebagian besar dari mereka dapat dikatakan sebagai generasi muda pencinta kedai kopi karena
berada pada kelompok 18-22 tahun. Mengunjungi kedai kopi dalam waktu kurang dari 1 bulan dan menghabiskan kurang dari 100.000. Oleh karena itu, untuk meningkatkan brand awareness, kedai kopi harus memperhatikan keinginan mereka dengan menyediakan fasilitas yang sesuai. Selanjutnya, hipotesis kedua menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran merek, semakin tinggi kepercayaan merek, didukung secara empiris. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Bilgin 2018, Des 2016, Han et al 2015. Ketika manajemen kedai kopi secara serius menjaga fasilitas yang ada, misalnya menyediakan outlet listrik yang berfungsi dengan baik, tidak menutup kemungkinan pelanggan akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kedai kopi. Mereka akan menganggap bahwa itu adalah tempat yang aman untuk dikunjungi. Selain itu, jika manajemen juga dapat berfokus pada pemeliharaan lingkungan yang lebih baik untuk kedai kopi dibanding dengan yang lain. Selain itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran merek, semakin tinggi loyalitas merek, didukung secara empiris. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Al-Khawaldeh et al 2017, Al-Khawaldeh dan Enezan 2018, Bilgin 2018, Des 2016, Kim et al 2018, Su 2016, Su dan Zhang 2018, dan Tran et al 2019. Ketika pelanggan memahami bahwa kedai kopi memiliki produk berkualitas dan fasilitas lengkap, maka mereka akan setia, merekomendasikan, mengatakan hal-hal positif kepada orang lain, dan menjadikan kedai kopi berkualitas menjadi pilihan utama di antara kedai kopi lainnya. Jurnal kedua yaitu The Influence of Brand Image, Brand Trust and Customer Satisfaction and Brand Loyalty, Case of Samsung Smartphone. Pengaruh citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas brand. Kasus pada Samsung Smartphone. Latar belakang penelitian. Lingkungan pemasaran telah berubah menjadi sangat beragam dan kompetitif dan hari demi hari. Lingkungan pemasaran bergeser dari dan berkembang secara bertahap. Dengan demikian, menjadi penting bagi bisnis untuk mencari cara untuk mendapatkan dan mempertahankan loyalitas merek dengan membangun kepercayaan konsumen dan memberikan identitas individu pada loyalitas merek. Merek dianggap sebagai aset perusahaan yang lebih penting yang membuat pelanggan setia dan memiliki nilai bagi konsumen akhir. Melalui merek, konsumen dapat mengidentifikasi dan membedakan produk dan layanan dari yang lain. Samsung didirikan pada 1 Maret 1938 oleh Lee Byung-chul. Samsung dari awal sebagai bisnis ekspor kecil di Daegu, Korea. Samsung telah berkembang menjadi salah satu perusahaan elektronik terkemuka di dunia yang mengkhususkan diri dalam peralatan dan media digital, semikonduktor, memori, dan integrasi sistem. Saat ini produk dan proses Samsung yang inovatif dan berkualitas tinggi telah diakui di dunia. Garis waktu ini menangkap tonggak utama dalam sejarah Samsung, menunjukkan bagaimana perusahaan memperluas lini dan jangkauan produknya, meningkatkan pendapatan dan pangsa pasarnya, dan telah mengikuti misinya untuk membuat hidup lebih baik konsumen di seluruh dunia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal di mana akan menyelidiki pengaruh citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek smartphone Samsung di Manado. Penelitian kausal adalah penelitian yang dilakukan untuk menetapkan sebab dan akibat hubungan antar variabel. Sekaran dan Bougie 2010. Populasi dan sampel. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa atau hal-hal menarik yang ingin peneliti selidik. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna smartphone Samsung di Manado. Desain pengambilan sampel adalah convenience sampling yang dianggap sebagai cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cepat dan efisien.
Metode pengumpulan data. Informasi data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diambil dari kuesioner. Kuesioner dibagi kepada pengguna smartphone Samsung. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan mempelajari literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran teoritis dan dari buku-buku jurnal dan literatur yang relevan dari perpustakaan dan internet. Hasil penelitian membuktikan bahwa citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan pelanggan berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas merek. Citra merek ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek pada smartphone Samsung. Hal ini dikarenakan konsumen smartphone Samsung di mana sebagian besar tidak mempertimbangkan citra merek, konsumen tidak sangat memperhatikan popularitas merek, reputasi perusahaan, dan desain produk. Mereka hanya peduli dengan kualitas produk dan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kepercayaan mereka juga ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek pada smartphone Samsung. Hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk atau merek tersebut. Ketika konsumen tidak memiliki kepercayaan pada produk atau merek tertentu, mereka tidak akan menjadi pelanggan yang loyal. Sehingga perusahaan harus membuat strategi agar dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Bagi suatu perusahaan, kepercayaan konsumen terhadap merek merupakan target penting yang harus dicapai dan berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Orang lebih memilih bagaimana produk memenuhi kebutuhan dan keinginan tanpa repot-repot mengetahui bagaimana produk itu dihasilkan. Peneliti ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghaffar, Iqbal, Tariq, dan Murtaza 2012. Mereka menemukan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek. Dampak kepuasan pelanggan lebih besar karena berasal dari kualitas yang lebih baik dan memberikan nilai yang unggul. Menurut saya, kedua jurnal yang saya review masih ada kaitannya, yaitu tentang pengaruh merek terhadap loyalitas brand. Mereka berusaha meningkatkan kualitas brand dan memperhatikan keinginan pelanggan yang dibutuhkan. Jurnal kedua membuktikan bahwa citra merek, kepercayaan merek, dan kepuasan pelanggan berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas merek. Sehingga perusahaan harus membuat strategi agar dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Bagi suatu perusahaan, kepercayaan konsumen terhadap merek merupakan target penting yang harus dicapai dan berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Orang lebih memilih bagaimana produk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, tanpa perlu repot-repot mengetahui bagaimana produk itu dihasilkan. Jurnal ketiga yaitu Effect of Brand Personality on Brand Trust and Brand Affect. Pengaruh kepribadian merek pada kepercayaan merek dan pengaruh merek. Makna simbolis yang diperoleh merek ini sering disebut kepribadian merek, yang didefinisikan sebagai kumpulan karakteristik manusia terkait dengan merek. Eker 1997. Kepribadian merek dipandang sebagai pendorong utama dalam pembentukan sikap positif dan preferensi untuk merek. Bill 1993. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan dan menyelidiki secara empiris dampak kepribadian merek pada variabel dependen utama dalam perilaku konsumen. Penelitian ini secara konseptual menghubungkan dua aliran penelitian dan menyelidiki dampak dari 5 dimensi kepribadian merek: ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan kelakuan. Pada dua ketergantungan variabel, kepercayaan merek dan pengaruh merek. Penelitian ini menggunakan 3 metode dalam penelitiannya, yakni 1. Pemilihan merek, 2. Pengukuran, 3. Peserta dan prosedur. Penelitian ini mengusulkan bahwa beberapa dimensi kepribadian merek lebih berhubungan dengan kepercayaan merek.
Sedangkan dimensi lain lebih berhubungan dengan pengaruh merek. Hasilnya menunjukkan bahwa dimensi kepribadian merek, ketulusan dan ketangguhan lebih mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Sedangkan dimensi kegembiraan dan kecanggihan lebih berhubungan dengan pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Dalam poin diskusi ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai jurnal tersebut. Banyak dari masyarakat dalam memilih produk yang ada di pasaran akan lebih terpengaruh oleh kepribadian yang tulus daripada sebuah merek yang memiliki pengaruh merek. Jadi ini menunjukkan bahwa karakteristik tulus dari sebuah merek sangatlah penting pada suatu merek itu sendiri. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa peneliti mendapatkan temuan bahwa kepribadian merek dapat meningkatkan tingkat kepercayaan merek dan membangkitkan emosi merek yang pada gilirannya dapat membangun tingkat loyalitas merek. Peneliti ini juga memperluas pemahaman saat ini tentang konstruksi kepribadian merek sebagai hasil dari komunikasi atau aktivitas periklanan dan pemasaran hingga dampaknya terhadap kinerja penting. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.